Halo semua, selamat datang lagi di DA Movie. Kali ini aku akan mereview film drama horor berjudul Dr. Sleep yang dirilis pada tahun 2019. Film ini merupakan kelanjutan dari film The Shining tahun 1980. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, langsung saja cek di videoku sebelumnya ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Dr. Sleep menceritakan kisah Danny yang kini sudah dewasa namun belum bisa lepas dari kejadian masa lalunya di Hotel Overlook. Danny yang berusaha mengusir masa lalunya dengan alkohol justru menemukan banyak kejadian yang berkaitan dengan Overlook. Penasaran kan? Oke, sebelum aku lanjut ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa di subscribe ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil yang sedang bermain di sebuah hutan perkemahan di Florida pada tahun 1980. Gadis kecil itu bernama Violet. Ia menghampiri seorang wanita bernama Rose yang sedang bernyanyi di pinggir danau. Rose memberikan Violet setangkai bunga dan menunjukkan sebuah trik sulap dengan menggunakan topinya. Lalu di balik pepohonan muncul sekelompok orang dengan tatapan yang aneh ke arah Violet. Violet yang ketakutan dan hendak pergi, kemudian ditahan oleh Rose dan Violet pun dikerumuni oleh orang-orang aneh tadi. Lalu scene beralih ke sebuah lorong yang di sana terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Danny sedang bermain dengan sepeda roda tiganya. Dia terhenti di depan sebuah kamar yang bernomor 237. Dari dalam kamar yang gelap itu, lalu muncul sosok nenek tua yang menakutkan. Danny kemudian terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi akibat trauma kejadian di Hotel Overlook. Saat Danny hendak pergi ke kamar mandi, Danny mendengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Kemudian masuk ke dalam untuk memeriksa, lalu dari balik tirai muncul sosok nenek tua yang ada di mimpi Danny. Danny yang ketakutan langsung keluar sambil menutup pintu dan diam terpaku melihat ke arah pintu itu. Melihat bayangan semakin mendekat ke pintu, Danny lalu menutup mata dan ia sampai mengompol. Tiba-tiba dari arah belakang muncul ibu Danny yang bernama Wendy. Danny pun segera memeluk ibunya. Esok harinya, Danny terlihat duduk seorang diri di depan sebuah danau. Seorang pria bernama Halloran datang menghampiri Danny. Halloran menyemangati Danny yang masih trauma akan kejadian mengerikan di Hotel Overlook. Halloran juga memberikan sebuah kotak kepada Danny guna mengatasi makhluk-makhluk aneh yang mengganggunya. Dari kejauhan, Wendy yang terlihat panik mencari Danny, ia langsung menghampirinya. Tiba-tiba, sosok Halloran pun menghilang. Malam harinya, saat mereka menonton TV, Danny tiba-tiba pergi ke kamar mandi. Di sana Danny melihat sosok nenek tua itu kembali datang lagi. Namun kali ini Danny malah masuk ke kamar mandi itu dan menutup pintu tanpa terlihat takut sedikit pun. Lalu terlihat bayangan sebuah peti, diikuti suara jeritan dari nenek tua itu. Setelah itu, Danny kembali melanjutkan menonton TV bersama ibunya. 31 tahun kemudian, tepatnya tahun 2011, di kota New Jersey, Danny yang sudah dewasa terbangun di samping seorang wanita. Danny muntah-muntah setelah mabuk-mabukan pada malam harinya. Danny yang tidak punya uang lagi, kemudian mengambil uang dari dompet wanita itu. Saat ia akan pergi, tiba-tiba seorang anak balita muncul sambil merengek. Danny membawa anak tersebut ke sebelah ibunya yang masih tertidur. Lalu sosok Halloran muncul, memberitahu bahwa Danny tidak seharusnya mengambil uang milik wanita itu. Namun Danny tetap pergi sambil membawa uang tersebut. Scene beralih ke sebuah bioskop di kota New York. Di sana terlihat seorang gadis muda bernama Andy sedang menonton sendirian. Tak lama, datang seorang pria parubaya menghampiri Andy. Mereka terlihat bermesraan di sana. Sementara itu di belakang mereka, Rose bersama teman prianya yang bernama Crow mengawasi mereka. Mereka mengamati Andy yang ternyata menghipnotis pria tadi hingga tertidur dan kemudian mengambil dompet pria itu. Setelah itu Andy membuat sayatan yang menyerupai gigitan ular di pipi pria itu, lalu pergi meninggalkan bioskop. Crow kemudian mengikuti Andy. Sampai di sebuah parkiran, Crow yang mencoba menghentikan Andy namun ia malah terkena hipnotis. Tiba-tiba Rose dari belakang datang, menangkap tangan Andy. Andy juga berusaha menghipnotis Rose. Namun hipnotis milik Andy tidak berpengaruh bagi Rose. Esok paginya di tempat lain,
Danny yang masih belum bisa melupakan masa lalunya kembali mabuk-mabukan dan terbangun di bawah sebuah jembatan. Sementara itu di New Hampshire, ada sebuah pesta ulang tahun seorang anak bernama Abra. Mereka terlihat sedang menonton sebuah pertunjukan sulap. Saat pesta telah selesai, orang tua Abra kaget karena melihat sendok dan garpu menempel di langit-langit dapur mereka. Lalu Abra muncul dari belakang sambil mengucap abrakadabra dan tersenyum. Kedua orang tuanya pun syok melihat Abra, dan tak lama semua sendok dan garpu itu terjatuh ke lantai. Hal itu membuat Danny dan Rose seketika bisa merasakan kekuatan Abra. Di tempat lain, Rose terlihat sedang masuk ke dalam karavannya. Di sana ada Andy yang sedang tertidur. Ia kemudian membangunkan Andy. Rose berkata kepada Andy bahwa bukan hanya dia yang memiliki kekuatan. Andy memiliki kekuatan spesial yang bisa mendorong seseorang mengikuti apa yang Andy ucapkan. Rose pun mengajak Andy untuk bergabung dengan kelompoknya agar bisa hidup selamanya dan tetap terlihat muda. Lalu scene beralih kepada Danny yang sampai di sebuah kota bernama New Hampshire. Sampai di sebuah taman, saat ia melihat miniatur kota dan sebuah kereta karnaval, Danny dihampiri oleh seorang pria bernama Billy. Setelah mengobrol beberapa saat, Billy yang merasa kasihan, lantas ia membantu Danny untuk mendapatkan sebuah tempat tinggal serta memberikan pekerjaan. Scene kembali beralih ke sebuah pantai. Di sana terlihat Rose dan teman-teman bersiap-siap untuk melakukan ritual perekrutan Andy. Andy dibaringkan di depan sebuah api unggun, lalu mereka mulai membacakan sebuah mantra. Rose kemudian mengeluarkan sebuah tabung yang dia beri nama Violet, nama gadis kecil yang ia culik di awal film. Dari tabung tersebut, keluar asap aneh. Rose menyuruh Andy agar menghirup asap itu. Setelah menghirupnya, Andy berteriak kesakitan dan kemudian muncul sinar dari kedua mata Andy. Di tempat lain, Danny yang sedang tertidur terbangun karena mendadak kamarnya banyak lalat dan ada tangan yang memeluknya. Saat Danny berusaha turun dari tempat tidurnya, tangan itu menarik tangan Danny. Ternyata, itu adalah tangan milik sosok wanita yang Danny ambil uangnya di awal film. Wanita yang tampak seperti mayat itu berkata, "Mereka belum menemukan kami." Terlihat juga sosok anak dari wanita itu yang juga seperti mayat. Danny yang ketakutan bergerak menjauh, lalu sosok itu pun menghilang. Kemudian Danny pergi menghampiri Billy dan berkata dia butuh bantuan. Billy membawa Danny ke sebuah perkumpulan para pecandu alkohol. Di sana Danny bertemu dengan seorang dokter yang kehilangan jam tangannya, dan dengan kemampuan yang Danny miliki, ia memberitahukan bahwa jam dokter tersebut tertinggal di tempat cuci tangan rumah sakit saat ia bekerja. Esok paginya, dokter itu memanggil Danny ke kantornya dan bertanya bagaimana Danny bisa tahu mengenai jam tangan itu. Danny menjawab jika itu hanyalah tebakan beruntung. Meskipun tidak percaya, dokter tersebut menawarkan Danny sebuah pekerjaan menjadi perawat di rumah sakit itu. Malam harinya, saat Danny sedang mengepel lantai, seekor kucing masuk ke dalam ruangan seorang pasien tua. Saat Danny hendak mengeluarkan kucing tersebut, pasien itu lalu terbangun dan berkata kepada Danny agar membiarkan kucing itu tetap di sana. Pasien tersebut berkata bahwa kucing itu selalu tahu kapan seseorang akan mati dan saat itu waktunya telah tiba. Pasien itu terlihat ketakutan mengetahui dia akan segera mati. Danny kemudian berusaha menenangkan pasien itu dengan berbicara melalui pikiran dan berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan, hanya akan seperti pergi tidur. Pasien itu kemudian menjuluki Danny sebagai Dr. Sleep. Tak lama pasien itu pun meninggal dan terlihat asap keluar dari mulut pasien tersebut. Sesampainya di rumah, Danny melihat ada sebuah tulisan di dinding kamarnya. Lantas Danny pun membalas tulisan itu. 8 tahun berlalu, Danny kembali melakukan hal yang sama terhadap pasien lain yang akan meninggal. Saat pulang, Danny kembali melihat tulisan lain di dinding dan ia pun membalasnya lagi. Dan ternyata tulisan itu dibuat oleh Abra. Di tempat lain, Rose dan teman-temannya sedang bersiap-siap untuk menangkap anak yang memiliki kemampuan spesial karena persediaan tabung milik mereka sudah menipis. Malam harinya, Rose dan kelompoknya membuka satu tabung. Rupanya mereka dapat hidup lama karena mengkonsumsi asap aneh itu. Hari berikutnya di kota Iowa, Crow mengintai seorang anak kecil di sebuah pertandingan baseball.
Di sana Crow menemukan seorang anak yang memiliki kekuatan spesial. Ketika anak itu berjalan pulang, Crow dan teman-temannya menculik anak tersebut dan membawanya ke suatu tempat, lalu kemudian mengikatnya di tanah. Rose mengeluarkan sebilah pisau dan mulai menusuk anak itu. Saat anak itu berteriak kesakitan, keluar asap aneh dari mulut anak itu. Mereka pun menghisap asap tersebut seperti orang yang kecanduan. Abra yang sedang tertidur di rumahnya menjadi gelisah dan terbangun akibat dapat merasakan kejadian tersebut. Dengan kekuatan telepatinya, Abra meminta Rose untuk menghentikan semua itu. Rose yang merasakan itu tidak mempedulikan dan terus menyiksa anak tadi, sedangkan Abra terus menjerit di kamarnya. Jeritan Abra juga membuat dinding kamar Denny retak dan Denny terpental dari tempat tidurnya. Kemudian melalui sebuah kaca, Denny melihat ada kalimat Red Room tertulis di dinding yang retak itu. Denny kemudian berbalik dan melihat dindingnya ada sebuah kalimat besar yang ternyata bertuliskan murder. Denny menuliskan siapa. Tak lama ada tulisan lain muncul dan berbunyi anak pemain baseball. Sementara itu, Rose dan teman-temannya terus menyiksa hingga anak itu tewas, lalu kemudian memasukkan asap itu ke dalam tabung. Saat menguburkan mayat anak itu, Rose bercerita kepada Crow tentang sesuatu yang mengganggunya tadi. Suatu kekuatan besar yang berada sangat jauh, dan mereka pun berencana untuk menangkap Abra. Esok paginya, ketika di sekolah, Abra mencari laporan tentang anak hilang di internet. Di sana Abra menemukan anak yang ia lihat tadi malam. Setelah pulang dari sekolah, Abra menyentuh foto anak tersebut, lalu Abra dapat melihat apa yang telah terjadi pada anak itu, serta di mana tempat anak itu dikuburkan. Setelah itu Abra mencoba untuk masuk ke dalam pikiran Rose. Lalu Abra seolah-olah menyatu dengan Rose yang sedang berbelanja di supermarket. Namun akhirnya, Rose menyadari keberadaan Abra dan berusaha masuk ke dalam kepala Abra. Beruntung Abra bisa mencegahnya dan membuat Rose terpental. Di tempat lain, Denny pun ikut jatuh pingsan akibat kekuatan Abra. Rose segera kembali dan memberitahu kepada Crow mereka harus segera menangkap Abra karena Abra ternyata lebih kuat dari mereka semua. Esok paginya, Abra pura-pura pergi ke sekolah, lalu kemudian pergi menemui Denny. Abra menceritakan kepada Denny tentang anak yang dibunuh oleh Rose dan tahu di mana mereka menguburkannya. Abra juga minta tolong kepada Denny untuk mencarikan sarung tangan baseball anak tersebut agar bisa melacak rekan-rekan Rose yang lain. Namun Denny yang masih memiliki trauma dengan kekuatannya, menolak untuk menolong Abra dan meminta Abra agar menyembunyikan kekuatannya karena mereka pasti akan datang mengejar Abra, lalu kemudian Denny pergi meninggalkannya. Malam harinya, saat Denny bekerja di rumah sakit, Halloran kembali datang dan mengatakan Denny seharusnya menolong Abra, dan dia juga berkata ini adalah terakhir kalinya Halloran akan hadir di hadapan Denny. Sementara itu, di tempat lain, Rose berusaha masuk ke dalam pikiran Abra dengan menggunakan kekuatannya. Rose pun berhasil masuk dan menemukan banyak kotak-kotak berisi memori milik Abra. Ternyata, semua itu adalah jebakan yang disiapkan oleh Abra untuk Rose. Tangan Rose terjepit oleh kotak itu, dan Abra masuk ke dalam pikiran Rose, memeriksa memori milik Rose. Rose menarik paksa tangannya, hingga terluka lalu segera melarikan diri. Rose terlihat panik dan marah akibat perbuatan Abra. Kemudian mereka bersiap pergi untuk menangkap Abra, namun Crow melarang Rose ikut karena Abra bisa saja mengetahui jika Rose mendekat. Sementara itu, Abra menghubungi Denny dengan pikirannya dan menceritakan apa yang terjadi. Denny yang akhirnya setuju menolong Abra, menghampiri kamar Billy dan menceritakan semuanya serta meminta agar Billy mau menolongnya. Billy akhirnya mau menolong Denny meskipun dia masih tidak percaya apa yang Denny ceritakan. Mereka pun pergi menuju lokasi mayat anak laki-laki itu dikuburkan. Dan benar saja, di sana mereka menemukan mayat anak laki-laki itu yang sudah berbau busuk. Setelah menemukan sarung tangan baseball milik anak itu, Denny dan Billy pergi menuju rumah Abra. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh ayah Abra yang marah. Abra kemudian menunjukkan apa yang terjadi pada anak itu kepada ayahnya, hingga akhirnya sang ayah percaya kepada mereka. Setelah menyentuh sarung tangan baseball milik anak itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa kawan-kawan Rose sedang menuju ke tempat mereka. Kemudian mereka mulai menyusun sebuah rencana untuk menjebak orang-orang itu. Denny dan Billy membawa Abra menuju sebuah hutan dan kemudian bersembunyi. Sementara Abra duduk seorang diri di sebuah bangku.
Saat rombongan itu tiba, Andy kemudian menghampiri Abra sambil menggunakan kekuatan lalu menyuntikkan obat ke leher Abra. Mereka sempat tertawa karena bisa menangkap Abra dengan mudah. Lalu, tiba-tiba Abra berubah menjadi sebuah boneka. Ternyata itu adalah jebakan yang telah mereka siapkan. Danny dan Billy kemudian mulai menembaki rombongan itu. Baku tembak pun terjadi di antara mereka. Satu persatu kawanan Ross tewas, hingga tinggal Andy seorang yang bersembunyi di dalam karavan. Saat Danny kehabisan peluru, Andy kemudian menggunakan kekuatannya pada Danny. Namun beruntung Billy datang dari belakang dan menembak Andy. Saat sekarat, Andy sempat menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis Billy sehingga membuat Billy menembak dirinya sendiri. Sementara itu, Crow yang tidak ada bersama rombongan itu menyelinap masuk ke rumah Abra. Crow membunuh ayah Abra dan menyuntik Abra dengan obat hingga pingsan. Crow membawa Abra menuju tempat Ross. Abra yang tersadar kini tidak lagi dapat menggunakan kekuatannya akibat pengaruh obat itu. Danny yang kembali pulang ke rumahnya berusaha menolong Abra dengan cara masuk ke dalam tubuh Abra dan membuat mobil yang dikendarai Crow menabrak sebuah pohon. Crow pun terpental akibat tidak menggunakan sabuk pengaman dan ia pun tewas. Ross yang mengetahui semua teman-temannya telah tewas, ia berteriak histeris, lalu kemudian menghirup semua asap dari tabung simpanannya. Luka di tangan Ross pun langsung sembuh karenanya. Pagi harinya, Danny kemudian menjemput Abra dan membawanya ke suatu tempat untuk melawan Ross. Ternyata, tempat itu adalah sebuah hotel bernama Overlook, hotel dari masa lalu Danny. Sesampainya di hotel, Danny menyuruh Abra menunggu di mobil, sementara Danny masuk ke hotel itu. Hotel Overlook yang kini terbengkalai, tiba-tiba lampunya menyala saat Danny memasuki hotel itu. Danny pergi ke ruangan pemanas dan menyalakan mesin-mesin di sana. Kemudian Danny pergi ke sebuah bar. Di sana tiba-tiba muncul sosok ayah Danny berpakaian pelayan menawarkan Danny minuman, namun Danny menolaknya. Danny juga pergi ke kamarnya dulu, tempat di mana ayahnya berusaha membunuh Danny dan ibunya. Tiba di kejauhan, terlihat Ross mulai mendekat. Danny membawa Abra masuk ke dalam hotel. Ross yang masuk ke dalam hotel melihat sebuah lift yang dari dalamnya keluar darah yang sangat banyak. Ross hanya tersenyum melihat itu. Kemudian Ross sampai di sebuah ruangan. Di sana Danny dan Abra telah menunggunya dengan sebuah kampak. Danny dan Abra menggunakan kekuatannya kepada Ross. Tiba-tiba Ross berada di sebuah taman labirin. Di sana Abra melukai kaki Ross dengan menggunakan triknya. Namun Ross berhasil menangkap Abra. Dari arah belakang ada sebuah peti besar mendekati Ross. Ross yang menyadari jebakan itu kemudian menggunakan kekuatannya untuk keluar dari sana. Terjadi perkelahian antara Ross dan Danny. Ross pun berhasil melukai dan memojokkan Danny. Danny yang terluka mulai mengeluarkan asap dari mulutnya yang kemudian dihisap oleh Ross. Tak lama, Ross melihat ada banyak box besar di dalam kepala Danny. Danny kemudian membuka semua box itu. Lalu muncullah banyak makhluk penghuni hotel Overlook yang sudah ditangkap oleh Danny sebelumnya. Makhluk-makhluk itu menyerang dan membunuh Ross. Setelah itu mereka mulai menyerang Danny. Abra yang berusaha lari pun mulai dihantui dan dikejar oleh makhluk-makhluk tadi. Abra kemudian bersembunyi di sebuah kamar bernomor 237. Tiba-tiba Danny datang mendobrak pintu kamar itu. Danny yang ternyata sudah dirasuki oleh makhluk jahat berusaha membunuh Abra, namun terhenti karena sosok Danny yang asli berusaha keras melawan. Danny menyuruh Abra untuk lari karena dia sudah tidak kuat lagi menahan makhluk yang merasukinya. Lalu Danny pergi ke ruangan penghangat. Terlihat mesin-mesin di sana sudah hampir meledak. Makhluk itu berusaha mematikan mesin tersebut, namun Danny menahannya. Hingga akhirnya api mulai bermunculan dan hotel Overlook mulai terbakar dengan Danny di dalamnya. Scene pun berganti. Abra yang kini sudah kembali pulang terlihat berbicara dengan Danny. Danny yang kini telah menjadi arwah. Lalu Abra melihat ada sosok nenek tua menyeramkan di dalam kamar mandinya. Abra masuk ke dalam kamar mandi itu dan kemudian menutup pintunya dari dalam. Lalu film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film Dr. Sleep. Meskipun film ini sangat jauh jaraknya dari film pertamanya The Shining, namun kedua film ini sangat berkaitan erat, sehingga membuat para penonton harus menonton film pertamanya agar bisa paham alur cerita film ini. Walaupun Danny yang merupakan bintang utama dalam film ini harus tewas di akhir film, namun film ini berhasil mengemas kematian Danny secara apik, sehingga karakter Danny tetap ada walaupun berupa arwah, yang menemani Abra seperti dulu layaknya Halloran.
Dan IMDb untuk film ini adalah 7,3. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Dr. Sleep 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.